disepakati para teman-teman sahabat-sahabat Tosan Aji itu ya Naga Seluman yang kecil jadi Naga Kiki. Itu seluman kayak apa, mau bersembunyi kayak apa, kalau naga tetap akan jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 Siji Wesi Aji. Alhamdulillah kami berdua kembali menyapa Anda dalam program budaya secara spesial adalah Pusaka atau Tosan Aji. Kali ini kami akan membahas pusaka kecil-kecil. Kalau biasanya ada yang gede ya, ada yang gede, kemudian ada yang disebut patrem, yang tengahan, dan kali ini pusaka-pusaka yang mini, yang imut-imut. Ada 3 pusaka, tapi nanti satu aja kita akan kupas ya Ki ya. Oke. Mungkin sebelumnya kita perkenalkan dulu, monggo diperlihatkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ya. Kecil, imut. Yang ini juga kecil, imut, combong kata orang yang bawah ya. Ini sekedar pengenalan dulu, dan masih tersisa satu lagi yang tampak unik dan menarik. Wow, Semar men, Semar di tengahnya ada apa itu? Raja Sulaiman ya? Iya. Tapi Semar Raja Sulaiman sama yang tadi combong kita akan bahas insya Allah pada lain kesempatan. Ya dimasukkan. Takut ada yang masih penasaran ya. Ini kayaknya masuknya jaran goyang deh ya. Ya, kalau jaran goyang look 7, combong di tengah, bawahnya ada putut. Ada putut ya, putut itu ya ini. Kemudian yang ini Semar. Jadi orang akan melihat kami ini sedang mendalami dunia perdukunan begitu kan. Umumnya kan ke sana, padahal kita lebih kepada makna filosofi, walaupun tidak lepas filosofi itu nanti mengarah kepada tuah, angsar atau yoni atau energi. Dan yang 2 ini kita akan taruh, kita bahas satu saja. Oke. Monggo bisa diperlihatkan Ki. Imut banget ya. Ya. Mungkin nanti bisa di ini. Ya, para pemirsa, walaupun kecil begini, ini sistem tempat lipat, dan biasanya juga cara garapnya kata empu juga lebih susah dari yang besar karena kecil dan harus presisi kan gitu ya. Kecil harus presisi. Itu yang membuat susah. Maka seringkali kalau bicara harga, kadang-kala yang kecil lebih mahal dari yang gede. Begitu ya. Ada yang seperti itu. Karena rumitnya penempaan tadi itu. Dan ada juga yang dari sisi yoni ya. Nah, sekarang di luar konteks itu, kalau kita berbicara secara umum saja, ini tetap sama kan dapurnya dengan pusaka-pusaka patrem atau yang standar. Iya, pada dasarnya sama, cuman memang ada kadang-kadang ada kaidah-kaidah yang menjadikan berbeda. Iya. Nah, contoh kalau lihat dari rancang bangunnya ini, ya ada naga yang ya terkesan primitif. Ya, ini naga primitif ya. Pada bagian sini para pemirsa, kepalanya komplit dengan mahkotanya, lalu kemudian badannya menghilang. Jadi mirip naga siluman ya. Naga siluman. Ya boleh dikatakan naga siluman lah, naga siluman. Tapi karena bentuknya yang menjadi kecil atau jimatan, maka ada istilah lain untuk mengistilahi itu. Saya ingat akhirnya lebih besar dari ini sedikit, peninggalan dari ayah saya almarhum yang sekarang dipegang oleh adik saya, itu disebutnya Naga Kiki. Lah iya. Awalnya ketika saya pulang ya, saya pengen lihat salah satu peninggalan ayah saya, almarhum ayah saya, adik saya memperlihatkan. Karena saya nggak kebagian, waktu itu saya masih belum mengerti ilmu pusaka. Setelah saya tanya, setelah saya perhatikan, ini menurut saya ya dari rancang bangun dengan buntut naganya yang hilang masuk naga siluman. Ternyata kata adik saya itu naga kiki. Terus ketika ke Jakarta saya ketemu lagi kolektor keris dengan bentuk yang sama, juga ukurannya sama, ukuran patremnya lebih kecil dari patrem, lebih besar dari ini. Itu juga bilang naga kiki. Saya juga nggak paham. Saya ngerti nggak apa sih yang dimaksud dengan naga kiki gitu. Kalau kiki kata orang Madura kan ketawa itu. Saya juga sulit menemukan literasi tentang kalimat kiki itu. Ya. Ya, kenapa kok terus kemudian
disebut dengan sebutan nogo kikik. Padahal nyata-nyata rata-rata itu ya menurut saya ciri wancinya nogo seluman. Mungkin ya intinya disepakati para teman-teman sahabat-sahabat Tosan Aji itu ya nogo seluman yang kecil jadi nogo kikik. Itu jadi nogo kikik. Ya tapi ini perkiraan ya para pemirsa. Mungkin Anda memiliki pandangan atau ada literatur atau mungkin petuah dari empu-empu, monggo berikan masukan kepada kami karena kami ini sedang belajar bersama. Ya, ini kuning-kuning, mohon maaf, ini kuning-kuning emas atau kemamas ini yang ada di mulut naga ini? Ya kemamas. Kemamas ya. Ini juga kayaknya kemamas. Betul. Looknya ada berapa sih ini? 7 kayaknya. 1, 2, 3, 9 ini. 9. Oh ya. 9. Kemudian persis sebagaimana pusaka ini ada gerenang walaupun gonjonya tetap nyambung ini ya. Atau boleh istilah kalau bagi yang gede itu iras ya. Iras. Ini kalau kita berbicara masalah apa jenenge pamornya walaupun kecil tampak mantap surat beling gitu ya, iya. Yang kelihatan. Ini apa Ki pamornya Ki? Jasmine. Jasmine, oh melati Dawi Jaya Giwi. Tapi ini Rinonce apa? Rinonce apa sih nebar ya? Maksudnya tumpuk. Oh melati Rinumpo. Melati Rinumpo artinya yang menebarkan. Melati setoor. Kalau setoor itu Rinonce. Rinonce. Kalau melati Rinumpo ya melati tompok. Itu memang melati. Iya. Yang melati. Jadi kalau di rumah saya kebetulan ya di Madura itu melati ada yang biasa kan. Betul. Kemudian melati itu ada yang bertumpang. Jadi satu bunga itu bertumpang 2, maka disebut melateh tompok. Melateh tompok. Kalau melatih setoor itu melati Rinonce, melati yang dironce. Ya. Jadi ini melateh tompok. Melatih tompok, melati rinumpuk. Iya. Mungkin simbolnya pada kewangian ya. Betul. Dan biasanya melati rinumpuk itu melatih tompok Kak Dinto biasanya kembangnya tak patibannya. Betul. Kau tahu ngerti ya Bang? Biasanya bunga melati rinumpuk itu bunganya tidak terlalu banyak. Tapi wanginya mantap suranta. Wanginya ini mantap ya. Ya namanya satu bunga bertumpuk 2 kan. Saya pernah tahu tapi. Ya, hampir pernah tahu. Saya tahu banget karena di rumah saya ada senanam bulan kemarin ambil dari rumah kakak saya itu. Bunganya beda dengan melati yang biasa. Jadi filosofinya jelas, yang jelas ya naga itu kan lambang lambang ambisi, lambang karisma. Itu kata Bimbo itu. Itu kata Bimbo. Artinya naga itu memiliki kalau dalam filsafat Jawa itu biasanya kewibawaan. Mau seluman kayak apa, mau bersembunyi kayak apa, kalau naga tetap akan jadi naga. 9 naga. Ya kita melihat gambar naga di ukiran Masjid Juma itu ya, yang oleh sebagian sejarawan dianggap identik dengan Cina, tapi ternyata kita menemukan gambar-gambar atau filosofi atau dekorasi naga itu kan di candi-candi juga sudah ada. Maka memungkinkan memang naga itu sudah khas Nusantara sejak zaman baheula dan memiliki bukan mengadopsi dari Cina gitu kan ya. Saya pikir bukan ya. Dan selain memang bentuknya berbeda. Ya. Karena apa? Kalau terjadi akulturasi wallahu a'lam lah, saya tidak mendiskreditkan manapun sebab kalau kita melihat dari candi-candi pun sudah ada. Maka itu lambang naga yang berarti perbawa itu sudah ada sejak mula kan begitu. Jadi naga kikik yang memiliki perlambang perbawa wibawa karisma dengan melati rinumpuk yang mewangi. Maka diharapkan namanya akan harum mewangi di masyarakat dan selalu ditresnani. Dan biasanya keris-keris kecil yang umumnya kawan-kawan pekerisan menyebut jimatan itu dipilih karena tua angsarnya, karena daya yoninya. Dan memang naga kikik diyakini mempunyai tuah yang luar biasa untuk hal-hal yang bersifat magis. Di antaranya untuk
tolak santet, tolak energi negatif. Soal itu Anda nanti bisa konsultasi sama Ki Cokro langsung. Kami lebih banyak membahas secara eksoteri. Terkait dengan esoteri nanti silakan Anda bisa menghubungi Ki Cokro, nomornya kami taruh di kolom deskripsi ya. Hal itu memang tidak bisa kita pungkiri, tetapi di channel kita tidak terlalu mengutamakan membedah itu, gitu ya. Tidak bisa dipungkiri Tua Angsar Daya Yoni, karena apapun kalau saya melihat dari teori metafisika modern, jangankan pusaka yang dengan setempal lipat ya, kayak cincin saja gitu, atau apapun yang dibawa kepada satu bacaan yang positif, maka akan menimbulkan energi yang positif. Ini teori, saya bukan ahli. Maka itu sekali lagi pemirsa yang ingin konsultasi terkait dengan pusaka secara umum atau juga ingin tahu terkait dengan daya magisnya atau yoninya, nanti bisa menghubungi Ki Cokro, nomornya kami taruh di kolom deskripsi. Kalau taruh di depan nanti semua orang WA, padahal cuma iseng, males juga jawabnya. Jadi kalau sudah buka deskripsi berarti sungguh-sungguh. Baik, terima kasih Ki Cokro, terima kasih pemirsa. Mungkin ada pesan buat para pemirsa kita? Tetap semangat dalam uri-uri budaya. Karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Mohon maaf jika ada kekeliruan, berikan masukan yang konstruktif kepada kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.